Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keselamatan, kekuatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh dan soleha, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki semester pertama ini kita akan melaksanakan pembelajaran berbasis daring. Mudah-mudahan walaupun pembelajaran kita tidak bertatap muka secara langsung, tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa belajar bersama. Anak soleh dan soleha, sebelum kita memasuki pelajaran, Abi terlebih dahulu Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu tentang akhlak terpuji. Dan pada hari ini kita akan mempelajari sifat optimis, qanaah dan tawakal. Optimis artinya sikap yang selalu berharapan baik dalam menghadapi segala sesuatunya. Contohnya ya, kita mau menghadapi ujian. Dalam kita menghadapi ujian, tentunya kita harus optimis ya, akan mendapatkan nilai yang baik. Beranggapan optimis ini kita memiliki yang positif, pemikiran positif bahwa hasil daripada ujian kita setelah kita belajar maka akan baik. Itu salah satu contoh kita optimis. Menjadi optimis pada akhirnya berarti satu harapan untuk mendapatkan hasil terbaik dari situasi tertentu. Yang Abi katakan tadi, bahwasanya setelah kita melaksanakan pembelajaran dan akan diadakan ujian ya, atau ujian akhir, maka kita harus optimis akan mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan usaha yang telah kita lakukan selama ini dengan belajar. Dalil mengatakan tentang optimis yaitu dalam Quran surat Ad-Jumrah ayat 53 yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat, janganlah kita berputus asa ya, bahwa apa yang akan kita perbuat ya, apa yang telah kita laksanakan dan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Maka kita harus memiliki sifat optimis. Contoh perilaku optimis hari itu di dalam ulangan pelajaran akidah akhlak ya, beberapa murid yaitu bernama Lukman. Dia murid pindahan dari daerah tanpa ceria. Ia menganggap ulangan adalah hal yang biasa. Ia sangat optimis dapat menjawab soal-soal dengan baik karena ia sudah belajar dengan tekun dan berdoa. Jadi ya, karena dia sudah belajar dan berdoa dan akan mampu menjawab soal-soal dengan baik, itu dia memiliki sikap optimis. Hikmah memiliki sikap optimis, merasa tenang dalam melaksanakan sesuatu, merasa yakin akan kemampuan diri sendiri, tidak bergantung pada bantuan orang lain. Itu hikmahnya, percaya dengan kemampuan diri sendiri. Akibat tidak memiliki sikap optimis, dia tidak yakin akan kemampuan diri sendiri, ragu-ragu dia ya, akan mendapatkan nilai yang baik. Pengertian qanaah. Menurut bahasa, qanaah berarti merasa cukup. Sedangkan menurut istilah, qanaah berarti sikap rela menerima dan merasa cukup atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala.
ayat-ayat Al-Quran tentang qanaah, ya, yang berbunyi, ya, yang artinya tiada sesuatu yang melata di bumi melainkan di tangan Allah rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Hikmah memiliki sifat qanaah, tetap giat berusaha dan bekerja, rela menerima apa yang adanya, bersabar jika mengalami kegagalan. Akibat tidak memiliki sifat qanaah, hatinya selalu merasa tidak puas, selalu mengeluh dan menggerutu bila yang diterima tidak sesuai yang diinginkan. Kadang-kadang dalam hatinya terbetik suatu anggapan bahwa Allah itu tidak adil, selalu mencari cara agar apa yang diinginkan itu harus tercapai meski dengan jalan yang tidak halal, itu ya, yang tidak memiliki sifat qanaah, merasa tidak puas, ya, akhirnya dengan segala cara yang penting apa yang diinginkan tercapai. Selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal yang artinya mewakilkan atau menyerah. Menurut istilah, tawakal adalah berserah diri kepada Allah, menyerahkan keputusan segala perkara kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Maka kalau kita sudah berusaha, ya, berdoa, maka yang terakhir yaitu tawakal, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Mudah-mudahan kalau kita sudah berusaha berdoa dan kita serahkan hasilnya kepada Allah, insyaallah hasilnya tidak akan sia-sia. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita bertawakal, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka tawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hikmah memiliki sifat tawakal, ya. Giat dan bersemangat dalam bekerja, senantiasa berserah diri kepada Allah dan berdoa, bersyukur jika mendapatkan kebahagiaan dan bersabar apabila mengalami kegagalan. Itu ya, hikmah memiliki sifat tawakal, ya. Jadi kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, apapun hasilnya akan kita terima. Karena ya, kalau kita sudah memasrahkan diri kepada Allah, mentawakalkan diri kita, ya, apapun yang akan diberikan Allah, insyaallah mudah-mudahan itu yang terbaik, walaupun menurut kita bukan yang terbaik, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik buat kita. Maka perlu kita bertawakal. Akibat tidak memiliki sifat tawakal, ragu dan resah dalam menghadapi suatu masalah. Anak soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Abi akhiri, assalamualaikum.